Tuhan, bersyukur karena pada malam hari ini, karena kasih Tuhan kita boleh bersama-sama beribadah meskipun via online. Saat ini saya mau ngajak teman-teman untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menaikkan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kristus. Saya bersyukur kalau malam hari ini saudara, meskipun kita tidak bisa beribadah ya seperti biasanya di ruang ibadah, namun saya percaya di tempat kita masing-masing kita sudah mempersiapkan diri untuk bersama-sama masuk di dalam ibadah remaja pada malam hari ini. Saya berdoa supaya kita tetap setia dan kita tetap menjaga kesehatan kita. Meskipun kita masih muda saudara, tetapi kita perlu untuk menjaga juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saya mengajak kita bersama-sama sebelum kita membaca satu bagian firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu malam hari ini ya Tuhan. Kami rindu berkat firman Tuhan menolong memberkati kami, dan bahkan kami boleh memahami maksud Tuhan secara khusus melalui Alkitab, supaya kami boleh semakin hari mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami, dan hidup kami yang sudah diselamatkan boleh dipakai oleh Tuhan, dan hari-hari kami dalam pengiringan kami akan Tuhan semakin kami mencintai Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya waktu yang singkat ini boleh sungguh kami gunakan untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita atau gadget kita saudara, yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita sekalian ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saja ya pada malam hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar dan memulai belajar tentang Alkitab, saudara, bahwa orang percaya sangat membutuhkan Alkitab dalam hidupnya, karena Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yaitu kebenaran-kebenaran firman yang dinyatakan oleh Allah supaya kita mengerti akan setiap kehendak Allah.
Nah saudara, itu sebabnya bahwa orang percaya tidak bisa lepas dari Alkitab untuk mengalami pertumbuhan secara rohani. Nah demikian juga di dalam minggu-minggu berikutnya kita juga sudah belajar tentang bagaimana kita mempelajari Alkitab. Ya, kita harus meminta pertolongan Roh Kudus, lalu kemudian membaca secara baik, ya, lalu kemudian berusaha untuk memahami dengan beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan. Nah malam hari ini saudara, saya ingin mengajak kita melihat sekilas mengenai Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ini mungkin saya akan menyampaikan garis-garis besar saja saudara, supaya kita mempunyai pemahaman yang sistematis ya tentang Alkitab. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, secara garis besar Alkitab dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah saudara, Perjanjian Lama sendiri terdiri dari 929 pasal. Nah di dalam 929 pasal itu terdapat 23.144 ayat ya di dalam Perjanjian Lama. Nah sementara saudara, di dalam Perjanjian Baru ya terdiri dari 260 pasal yang terdiri dari 7.957 ayat di dalam kitab Perjanjian Baru. Nah saudara, kalau kita akumulasi kitab yang kita pegang, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka jumlah keseluruhannya adalah ada 1.189 pasal, dan di dalam 1.189 pasal itu terdapat 31.101 ayat. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, tentu kita tidak bisa menghafal seluruh dari isi ayat Alkitab ini, tetapi kita perlu mempelajari satu demi satu, menghafal ayat-ayat kunci di dalam Alkitab yang kita pegang. Kita akan melihat lebih jauh saudara, yaitu tentang garis besar di dalam Perjanjian Lama. Nah saudara, Perjanjian Lama itu membeberkan bagaimana Allah memberikan perjanjiannya ya secara khusus, yaitu kepada bangsa Israel. Allah menyatakan dirinya melalui bangsa ini, dan Allah berjanji akan menjadi Allah bagi bangsa Israel, dan bangsa Israel akan menjadi umat milik Allah. Nah saudara, ini adalah satu ikatan perjanjian ya, karena bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, bangsa yang dipilih oleh Allah, dan kepada bangsa Israel inilah ya Allah menyatakan janjinya, mengikat satu perjanjian bahwa Allah akan menjadi Allah bagi bangsa Israel, dan bangsa Israel akan menjadi umat kepunyaan Allah atau umat milik Allah. Oleh karena itu dalam Perjanjian Lama Allah juga menentukan cara hidup bagi bangsa Israel. Ya, Allah memberikan hukum-hukumnya supaya bangsa Israel hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel. Nah, lebih daripada itu saudara, juga melalui bangsa Israel ya bangsa-bangsa lain bisa melihat bahwa Allah hadir melalui bangsa Israel, atau Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, ya kalau kita melihat sangat disayangkan memang saudara, dalam perjalanan bangsa Israel dalam pengiringannya akan Tuhan sebagai umat pilihan Allah, kita sangat sering menjumpai bahwa bangsa Israel jatuh di dalam ketidaksetiaan kepada perjanjian Allah. Ya, bangsa Israel menyimpang dari hukum-hukum Allah. Ya, bangsa Israel meninggalkan Allah. Bahkan bangsa Israel membuat patung yang dijadikannya sebagai Allah. Nah, saudara, dalam pembacaan yang kita baca di sana, kita mengingat bahwa kita membaca bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ya, oleh karena itu ada hukum yang dinyatakan oleh Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapan, dan seterusnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita melihat hal yang kedua, yaitu garis besar isi di dalam Perjanjian Baru. Bangsa Israel yang tidak mampu melakukan hukum Allah. Ini merupakan satu bukti bahwa manusia tidak dapat selamat melalui apa yang mereka perbuat. Ya, secara khusus yaitu berbicara tentang 10 hukum saudara yang harus dilakukan secara sempurna dalam Perjanjian Lama. Nah, ternyata saudara, tidak ada seorang manusia pun yang sanggup untuk melakukan
melakukan atau yang mampu melakukan 10 hukum yang diberikan oleh Allah ini secara sempurna tanpa cacat dan celah. Maka diperlukan satu perjanjian yang baru, yaitu Allah akan menjadi Allah bagi manusia dan manusia akan menjadi umat miliknya jika manusia mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ini secara garis besar dalam perjanjian baru, saudara, bahwa dalam perjanjian baru digambarkan, dinyatakan manusia tidak mungkin selamat oleh karena perbuatannya mentaati hukum Taurat. Itu sebabnya Allah menjadi manusia di dalam Kristus, sehingga keselamatan tidak lagi oleh karena perbuatan-perbuatan, karena memang tidak ada manusia yang bisa melakukan itu, saudara. Tetapi manusia atau umat manusia ini akan selamat jika manusia mau percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai bukti bahwa orang percaya adalah milik kepunyaan Allah, maka orang-orang yang percaya didiami oleh Roh Kudus. Allah mengutus Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita akan melihat secara garis besar di dalam kitab-kitab, secara khusus 5 kitab Musa sebagai atau 5 kitab pertama di dalam perjanjian. Dalam perjanjian lama, saudara, ada 39 kitab dan secara garis besar dalam perjanjian lama itu dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama kita melihat pada malam hari ini, yaitu 5 kitab hukum Musa atau kitab hukum yang sering juga kita kenal sebagai Taurat Musa. Yang pertama yaitu kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini mengisahkan tentang penciptaan bumi dan segala isinya. Yang termasuk di dalamnya adalah bagaimana Allah menciptakan manusia. Dalam kitab atau kitab Kejadian ini juga dicatat tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Lalu kemudian kisah Nuh dan air bah, yaitu sebagai hukuman terhadap manusia yang sudah sangat jahat, saudara. Janji Allah pada Abraham tentang tanah perjanjian dan keturunannya yang banyak. Kemudian diakhiri kisah tentang keturunan Abraham, yaitu Ishak, Yakub, dan akhirnya berbicara tentang Yusuf yang menjadi raja di Mesir. Nah, ini saudara pokok-pokok besar yang ada tercatat di dalam kitab Kejadian. Yang kedua, saudara, yaitu tentang kitab Keluaran. Secara garis besar, kitab Keluaran mengisahkan tentang keturunan Yusuf di Mesir. Bahwa bangsa Israel semakin bertambah besar menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Israel yang hidup di dalam perbudakan di tanah Mesir. Nah, saudara-saudara, dalam kitab Keluaran juga ditulis atau terdapat satu catatan jeritan bangsa Israel yang diperbudak di tanah Mesir, yang didengar oleh Allah, dan kemudian Allah memilih Musa untuk memimpin umat Israel ini keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, Allah melalui Musa juga memberikan hukum-hukumnya. Kita jumpai 10 hukum itu diterima oleh Musa di Gunung Sinai, dan ini dicatat di dalam kitab Keluaran. Yang kita baca tadi ayat Keluaran pasal yang ke-20. Baik, kemudian saudara, yang ketiga atau kitab yang ketiga yaitu kitab Imamat. Jadi 5 kitab hukum Musa adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang ketiga kita melihat di dalam kitab Imamat. Kitab Imamat berbicara tentang peraturan-peraturan kehidupan peribadahan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Di dalam kitab Imamat ini, saudara, terdapat aturan-aturan ini. Bagaimana Allah menyatakan di dalam ibadah harus seperti apa, bagaimana seseorang berbuat dosa, lalu kemudian dia harus menyelesaikan dosanya itu dengan cara bagaimana. Ada persembahan kurban, ada kurban syukur, ada kurban penebus dosa, ada bagaimana imam-imam itu harus mempersembahkan kurban dan lain sebagainya, dan tugas-tugas para imam itu seperti apa.
Nah, kita jumpai ini semua di dalam kitab Imamat. Kemudian kitab yang keempat yaitu kitab Bilangan. Ya, di dalam kitab Bilangan, saudara, di sana isinya adalah tentang bangsa Israel sebelum sampai ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Bangsa Israel harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Ya, ini juga ada kisah tentang pendaftaran bangsa Israel. Jadi saudara, perjalanan panjang yang dijalani oleh bangsa Israel sudah mendekati ke tanah perjanjian. Namun Tuhan izinkan di sana bangsa Israel harus mengembara selama 40 tahun. Ya, ada tujuan Allah di sana yaitu supaya bangsa Israel mempunyai daya juang, ya, terlatih dengan perang, terlatih dengan hidup yang sulit, ya, sehingga dia punya daya juang untuk menghadapi, untuk berperang, ya, nanti menaklukkan orang-orang yang diam di tanah perjanjian, ya, supaya mereka merebut tanah perjanjian ini menjadi tempat di mana mereka akan tinggal. Nah, saudara, di dalam kitab Bilangan juga ditulis pertama kalinya tentang pendaftaran terhadap bangsa Israel. Lalu kemudian kitab yang kelima, saudara, yaitu kitab Ulangan. Dalam kitab Ulangan tertulis di sana yaitu tentang pesan-pesan terakhir dari Musa saat sebelum memasuki tanah perjanjian. Nah, saudara, kita kalau membaca secara utuh, ya, dalam 5 kitab ini ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Musa dan itu harus ditanggung oleh Musa, dan Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian oleh karena satu kesalahan itu, ya, atau satu kesalahan yang dibuat oleh Musa. Sehingga Musa sendiri yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, namun justru Musa oleh karena satu kesalahannya Tuhan tidak izinkan Musa untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, yang hanya diizinkan untuk melihat dari jauh. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ini menggambarkan kepada kita sekalian bagaimana kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, menjaga kehidupan iman kita, bergaul intim dengan Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam dosa yang akhirnya yang membuat hidup kita begitu fatal, saudara. Ya, memang kalau kita lihat tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan selain dosa menghujat Roh Kudus, saudara. Tapi kita belajar bagaimana kita harus setia kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh taat akan kehendak Tuhan, supaya kita, ya, mengawalinya bersama dengan Tuhan dan sampai akhir, ya, kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya kita perlu terus belajar firman Tuhan, ya, perlu setiap hari kita bergaul dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita baca, ya, atau mendengarkan khotbah-khotbah, saudara, yang berbicara tentang pengajaran-pengajaran akan firman Tuhan. Ini cara kita untuk menjaga kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan kita berbicara kepada Tuhan melalui Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk pembahasan tentang bagian-bagian selanjutnya, yaitu kitab-kitab sejarah, kitab puisi, kitab nabi besar, kitab nabi kecil, saudara, nanti kita akan bicarakan atau kita akan bahas di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kiranya malam hari ini kita boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan, ya, bahwa Tuhan sudah menyatakan, ya, kehendaknya melalui firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Itu sebabnya kita harus belajar, kita harus rutin membaca Alkitab, karena hanya dengan demikian kita mengalami pertumbuhan dan kita akan semakin mencintai Tuhan. Saya rindu kita menjadi anak-anak muda yang mencintai firman Tuhan, yang mencintai Tuhan, ya, setiap hari bergaul erat dengan Dia. Kiranya firman Tuhan boleh menolong dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Kami rindu memahami secara sistematis Tuhan tentang Alkitab, sehingga kami memiliki pemahaman yang benar, kami memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati setiap anak-anak remaja-Mu boleh bertumbuh di dalam iman kepada Kristus dan semakin hari semakin mencintai Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami naikkan syukur atas firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.